Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Nila Fatmawati sebagai moderator dari kelompok. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi topik kedua, yaitu tentang komunikasi bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama Nurul Hasanah sebagai penyaji pertama, yang kedua saya sendiri sebagai penyaji kedua, kemudian yang ketiga Novandita Esa Rakatama Basok sebagai pemateri ketiga, kemudian Nyoman Ratih Putri Gayatri sebagai pemateri keempat, dan yang kelima Nurul Sapitri sebagai pemateri terakhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mempresentasi pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada penyaji pertama untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan Nurul Hasanah. Pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal, maupun tindakan. Pengertian komunikasi bisnis berdasarkan sumber adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Menurut pengertian komunikasi bisnis, menurut ahli, menurut Rosenblatt 1982, komunikasi bisnis ialah pertukaran ide-ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Next. Jenis komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari suatu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Next. Bentuk dasar komunikasi. Ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Bentuk komunikasi verbal yaitu pertama, membuat dan mengirim surat klaim, surat penawaran harga, surat pemesanan barangan, surat konfirmasi kepada pelanggan, dan surat kontrak kerja kepada pihak lain. Kedua, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk baru. Ketiga, berdiskusi dalam suatu tim kerja. Keempat, melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan. Kelima, mengadakan briefing dengan staf karyawan. Keenam, mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional atau lini bawah. Ketujuh, melakukan presentasi proposal pembangunan perusahaan di hadapan tim penguji. Komunikasi yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi. Bentuk komunikasi nonverbal yaitu menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan. Kedua, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seorang sedang serius atau berpikir. Ketiga, gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet umum untuk menunjukkan kamar mandi sesuai dengan jenis kelaminnya. Keempat, tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan penghormatan.
Kelima, membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak senang atau antipati terhadap orang lain. Terakhir, mengirim bunga sebagai tanda kesuksesan, cinta, atau duka cita. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hasanah. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Materi selanjutnya yaitu tentang proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis ada 5, yaitu yang pertama ideation. Ideation yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Ideation ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu encoding, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi yang diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu encoder, yaitu proses komunikasi yang penyampaian pesan yang telah disandi atau encoder ini merupakan sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita mengenal istilah channel atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan. Kemudian yang keempat, yaitu perhatian yang dialihkan kepada penerima pesan. Maksudnya di sini yaitu jika pesan itu bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Karena jika penerima tidak mendengar, pesan tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima melakukan decoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik, di mana memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan kepada penerima. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Next. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, dan yang terakhir integratif. Yang pertama fungsi informatif, di mana maksudnya yaitu seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan lebih pasti pada dasarnya dibutuhkan oleh seseorang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi regulatif, di mana berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu yang pertama atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Kemudian di samping itu mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah, hingga dalam struktur organisasi, kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan paling atas, supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi persuasif, di mana dalam mengatur satu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi integratif, yaitu di mana setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi, yaitu formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal, yaitu seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja
dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga, yaitu Novandita Esa Rakatama. Kepadanya dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi bisnis. Yang pertama, informasi dan komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Disebut juga dengan informasi kependidikan dan komunikasi pendidikan. Yang kedua, informasi dan komunikasi dalam lingkungan sosial. Manusia itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi atau kemampuan menggunakan lambang-lambang komunikasi, maka ikatan-ikatan interaksinya dengan orang lain tadi pun bisa terikat. Terus yang ketiga, informasi dan komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Terus yang keempat, informasi dan komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasional sebenarnya berbeda. Yang pertama lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antar beberapa orang, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Terus yang keempat, informasi dan komunikasi dalam lingkungan lembaga informasi dan perpustakaan. Dilihat dari aspek sosial dan komunikasi, perpustakaan atau pusat-pusat dokumentasi informasi lain yang sejenis bisa didudukan sebagai salah satu struktur sosial dalam masyarakat, lembaga, atau bahkan proses dan organisasi. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 4 tujuan komunikasi bisnis, yaitu memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contoh, seorang pemimpin perusahaan ingin mendapatkan pegawai yang diharapkan, maka ia memasang iklan melalui media massa, memasang website, atau di situs di jalur internet. Dalam hal ini tergantung pada kebijakan perusahaan dengan melihat kemampuan internal perusahaan tersebut. Terus yang kedua, memberi persuasi. Tujuan kedua dari komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan atau negosiasi dengan pelanggan atau pihak kedua pihak memperoleh manfaat secara bersama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Terus yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain. Melalui jalan komunikasi bisnis tersebut, seorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Saat sekarang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, maka seorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti telepon, faksimil, telepon seluler, internet surat, elektronik, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, melakukan integrasi dengan audiens. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih Novan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyoman Ratih Putri Gayatri. Pandainya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu unsur pokok dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, saran komunikasi atau channel. Saran komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang keempat, komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan
atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Dan yang keenam, dampak atau efek. Dampak adalah efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Materi selanjutnya, macam komunikasi bisnis. Yang pertama, verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Kedua, nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Dan yang keempat, visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Ratih. Kemudian materi selanjutnya yaitu Nurul Sapitri. Kepadanya saya persilahkan. Manfaat selanjutnya, manfaat kombinasi bisnis adalah membuat komunikasi menjadi lebih efektif atau komunikasi menjadi atau menghilangkan segala bentuk komunikasi yang tidak perlu. Manfaat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Manfaat internal. Komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung 1. Kemampuan manajemen. 2. Ambisi untuk bergerak maju. 3. Kepercayaan. 4. Kemampuan untuk bekerja keras. 5. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. 6. Latar belakang akademis. 7. Komunikasi secara efektif. 8. Menarik. 2. Manfaat eksternal adalah membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Komunikasi bisnis dan e-commerce dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Sistem e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam tipe aplikasi, yaitu 1. Electronic marketing, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau mengajukan penawaran dalam sebuah segmen di pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. 2. Electronic data interchange adalah sarana untuk pertukaran data transaksi, legal, dan jumlah organisasi komersial. 3. Internet commerce adalah penggunaan internet teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.